Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang agama Islam yang berjudulkan Membumikan Islam di Indonesia. Saya di sini tidak sendiri, saya berlima. Saya perkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Akmal, ada Nadia, ada Vira, dan ada Malik. Di sini dilanjutkan oleh Malik. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu Islam dan negara. Persaudaraan umat Islam melampaui batas negara, namun fragmentasi dalam konteks kenegaraan tidak dapat dihindari. Implementasi nilai-nilai Islam harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara. Di Indonesia, mayoritas Muslim perlu menggabungkan jiwa keislaman dan keindonesiaan, menciptakan sosok Muslim nasionalis yang mencintai negara. Pancasila sebagai dasar negara harus diterima dan dipahami oleh semua warganya, karena mengandung nilai kemanusiaan yang universal. Harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan Pancasila penting untuk menghindari pertentangan. Sejarah menunjukkan bahwa agama dan negara saling menguatkan, dan sikap akomodatif seperti yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama perlu diteruskan. Dalam konteks ini, taat kepada pemimpin negara juga menjadi kewajiban selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Poin B, penjelasan Muslim dan nasionalis, yaitu umat Islam Indonesia perlu memadukan identitas keagamaan dan kebangsaan dengan menjadi Muslim nasionalis yang aktif dalam pembangunan negara berdasarkan nilai-nilai keislaman. Tantangan utama adalah mengatasi pola pikir dikotomi yang memisahkan ranah keagamaan dan kenegaraan, serta menolak paham sekularisme dan ekstremisme yang merendahkan kehidupan dunia. Islam mengajarkan bahwa semua aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariat dan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah, sehingga kontribusi terhadap negara juga merupakan bagian kewajiban keagamaan. Umat Islam harus melihat negara sebagai ladang untuk meraih ridhonya Allah dan menyandingkan nilai-nilai keislaman dengan cinta tanah air. Negara yang madani akan mendukung pelaksanaan ibadah dan melindungi masyarakat dari kesulitan. Poin C, penjelasan modernitas Islam. Keterpurukan bangsa Indonesia di berbagai sektor kehidupan menjadi ironi, padahal Islam sebagai agama yang terbuka terhadap modernitas seharusnya mendorong kemajuan. Nilai-nilai abadi dalam Islam yang terkandung dalam Al-Quran seharusnya menjadi modal besar dalam pembangunan negara. Al-Quran menjadi sumber ilmu, memberikan panduan untuk berbagai persoalan hidup, dan ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Menegaskan bahwa Islam adalah agama yang modern untuk menjaga keselarasan antara Islam dan modernitas. Al-Quran dan Sunnah harus dijadikan pedoman hidup yang fleksibel, bukan dogmatis. Paham modernis dalam Islam yang menekankan pentingnya ijtihad kontemporer diperlukan untuk mengatasi ketertinggalan umat Islam. Sinergi antara Islam dan modernitas bukan berarti subordinasi agama terhadap kepentingan duniawi, melainkan upaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara kontekstual dan relevan dalam perkembangan zaman. Untuk penjelasan poin D akan dijelaskan oleh Akmal.
Iya, selanjutnya di sini ada menyongsong kejayaan tentang utama tantangan utama umat manusia di Indonesia dalam membangun negara terletak pada anggapan bahwa agama, negara, dan modernisasi tidak bisa berdampingan. Islam sering dipandang hanya untuk urusan ukhrawi dan mengabaikan peranannya dalam kehidupan duniawi yang berujung pada ketinggalan dalam persaingan global. Untuk menyosong kejayaan umat Islam harus mengubah cara pandang terhadap hubungan antar Islam, nasionalisme, dan modernitas dalam melakukan pencerahan melalui yang pertama menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsensus bernegara yang final dan tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, menanamkan cinta tanah air sebagai bagian dari nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, menegaskan bahwa Islam adalah agama yang modern, mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan esensinya. Yang keempat, mengajak umat Islam proaktif dalam pembangunan nasional dengan semangat Islam dan nasionalisme. Ketiga elemen ini, agama, nasionalisme, dan modernisitas harus terintegrasi dalam pribadi umat Islam di Indonesia agar mampu berkontribusi aktif dalam membangun negara. Landasan historis, sosiologis, teologis, dan filosofi tentang pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh Gus Dur pada tahun 1980-an yang bertujuan merekonsilisasi antara ajaran Islam dan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Gus Dur menolak Arabisasi atau penyeragaman budaya Islam ala Timur Tengah dan menegaskan bahwa Islam harus disesuaikan dengan konteks budaya lokal selama tidak mencampurkan esensi agama. Poin-poin penting Islam yang normatif berasal dari Tuhan, sedangkan budaya bersumber dari manusia. Keduanya harus dikawinkan secara kontekstual tanpa menceramahi keaslian Islam. Pribumisasi bukan sinkretisme atau penyatuan akidah, melainkan adaptasi bentuk-bentuk budaya dalam batas syariat. Pribumisasi menjawab dominasi Islam otentik Timur Tengah yang belum tentu sesuai di semua wilayah. Contoh konkret, upacara pengawihan di Jawa Barat menentukan nilai Islam tentang kemuliaan hidup manusia dipadukan dengan budaya lokal. Argumen Gus Dur di poin pertama, historis Islam dimanapun selalu bergulat dengan konteks lokal tanpa mengubah esensianya. Yang kedua, fikih dan adat, hubungan antara hukum Islam, fikih, dan kebiasaan lokal atau adat sangat erat dalam sejarah Islam.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Akmal. Poin F yaitu membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam dianggap penting dan mendesak karena yang pertama, Islam dan budaya meski memiliki independensi masing-masing, memiliki wilayah tumpang tindih atau overlapping, memiliki hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, agama Islam bersifat normatif dan permanen, sementara budaya terus berubah. Maka agama perlu difahami dengan memperhatikan konteks budaya lokal agar tidak kehilangan relevansi. Yang ketiga, budaya santri, menghormati kiai atau menjauhi maklima, mabuk, berjudi, mencuri, amoral, menghisap ganja bisa lahir dari alasan budaya sekaligus keagamaan. Yang keempat, proses tumpang tindih ini memperkaya kehidupan dan memungkinkan dialog antara berbagai kelompok masyarakat. Selanjutnya, contoh-contoh konkret pribumisasi. Yang pertama itu Masjid Demak yang atapnya atau meru diadaptasi dari Hindu-Buddha, tapi disimbolkan sebagai 3 tahap keimanan, yaitu Islam, Iman, Islam, dan Ihsan. Yang kedua, masjid berkubah ala Timur Tengah awalnya ditolak di Indonesia, tapi kemudian menjadi lazim, yang menunjukkan adanya proses Arabisasi. Contoh penegasan yaitu pribumisasi bukan sinkretisme atau penyatuan akidah, melainkan penyesuaian kultural tanpa mengubah norma agama. Yang kedua, pribumisasi menjaga agar Islam tetap relevan dan membumi tanpa kehilangan otentisasinya. Terjemahan Al-Quran hanyalah alat bantu, bukan pengganti. Yang terakhir, yang ketiga, pribumisasi adalah bagian dari sejarah Islam yang terus berkembang melalui sungai besar yang menerima aliran dari berbagai cabang budaya lokal. Kemudian ada poin fikih dan adat. Kaidah al-adah mukarromah yaitu ilmu usul fikih mengakui adat istiadat sebagai salah satu sumber hukum. Pengaruh adat dalam waris. Di Indonesia, adat memberikan masukan pada pembagian waris, seperti sistem perpantangan di Banjarmasin dan Godong Gini di Yogyakarta Solo, yang mengakui harta rumah tangga sebagai milik bersama suami istri sebelum diwariskan. Meskipun ulama merestui penyesuaian ini sebagai pendapat mutu nomor 2. Pemecahan utama tetap berdasarkan ketentuan syara secara apa adanya. Peran adat dalam pernikahan. Rukun nikah dalam Islam sangat sedikit, selebihnya diserahkan kepada adat, terutama dalam hal upacara peresmian. Adat berfungsi menghubungkan perilaku baru dengan aturan normatif agama secara sehat. Contohnya pakaian pengantin Jawa yang terbuka bahu dan tidak dianggap sama rusaknya dengan dosa besar dalam Islam, selama syarat dan kewajiban pernikahan tetap diatur dalam Islam. Kemudian batasan penyesuaian. Penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya diperbolehkan dalam aspek budaya, bukan dalam norma agama itu sendiri. Contohnya, ayah angkat tetap bukan wali nikah. Kemudian logika agama dan adat. Kasus penempatan siswa laki-laki dan perempuan yang dipisah di Timur Tengah hingga perguruan tinggi didasarkan pada logika agama atau pertimbangan nafsu remaja, yang kemudian mengeras menjadi adat. Di Indonesia, ulama melihat dari sudut pandang keamanan sekolah, sehingga memperbolehkan KO edukasi. Kemudian, pengembangan aplikasi NAS. Adat tidak dapat mengubah NAS, tetapi dapat mengembangkan aplikasinya. Contohnya, penggantian gandum dengan beras sebagai benda zakat karena definisi makanan pokok atau kutul balat. Kemudian, poligini dan keadilan. Pemahaman ayat tentang poligini maksimal 4 istri yang awalnya diukur secara simplistik atau jatah giliran dan nafkah kini berkembang. Terdapat kebutuhan untuk memahami keadilan dari perspektif wanita sebagai subjek hukum. Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mencerminkan perubahan ini dengan mensyaratkan persetujuan istri untuk pernikahan kedua dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsafira. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia. Selanjutnya itu ada pribumisasi Islam. Pengembangan pemahaman NAS yang dikaitkan dengan masalah-masalah di Indonesia perlu dipercepat dan disistematiskan.
Terus wasiyah wajibah di Mesir. Dewan Ulama Al-Azhar menggunakan konsep wasiat wajib untuk mengatasi ketidakseimbangan waris antara pria dan wanita dengan mengambil sepertiga harta untuk dibagikan merata sebelum sisanya dibagi sesuai nas. Ada sterilisasi dan pembatasan kelahiran. Musyawarah ulama terbatas membahas sterilisasi. Meskipun hak menciptakan anak milik Tuhan, pembatasan kelahiran dengan sterilisasi yang tidak permanen diperbolehkan. Vasektomi yang bisa dipulihkan juga diperbolehkan, terlepas dari persentase keberhasilannya, selama prinsip kepulihan ada. Hadis perbanyak keturunan. Pemahaman hadis tentang memperbanyak pernikahan dan kelahiran berubah dari penekanan kuantitas menjadi kualitas, mengingat tantangan zaman dan keterbatasan sumber daya. Usia perkawinan. Perintah memperbanyak anak dan hadis tentang segera menikah ditinjau ulang dalam konteks angka kematian bayi dan harapan hidup yang rendah di masa lalu. Saat ini, tuntutan kualitas dan kematangan ekonomi menghendaki peningkatan batas usia terendah perkawinan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya, kaidah fikih yang terlibat. Kaidah Darul Mafasid Mukadam ala Jalbil Masalih, mencegah bahaya didahulukan atas meraih kemaslahatan. Dan hal hajah tanzilu manzilah al-darurah, kebutuhan setara dengan darurat. Selanjutnya, wewenang merumuskan hajah makro, keputusan tentang sterilisasi yang bisa dipulihkan melibatkan tim ahli dari berbagai bidang, demografi, ekonomi, fikih, psikologi, dan kedokteran. Terus ada kasus bank dan riba. Dr. Yusuf Al-Qardlawi berpendapat bahwa larangan riba disebabkan oleh pengembalian hutang yang berlebihan dan merugikan peminjam. Bunga bank yang wajar sebagai biaya administrasi dan pengembalian modal dapat ditolerir selama tidak mengganggu produktivitas. Selanjutnya ada poin pendekatan sosiokultural. Dalam memahami hukum Islam di Indonesia, penting dilakukan mengingat masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi dari masyarakat feodal atau agraris menuju masyarakat modern yang bersifat dualistik. Pendekatan ini tidak fokus pada perubahan bentuk kelembagaan, tetapi pada perubahan perilaku masyarakat dan cara lembaga-lembaga tersebut berfungsi. Contohnya terlihat dalam tubuh Nahdlatul Ulama atau NU yang secara kelembagaan tetapi secara budaya dan pemikiran telah mengalami perubahan signifikan. Pendekatan sosiokultural sering disalahartikan hanya sebagai pendekatan budaya atau politik. Padahal fungsinya adalah mengaitkan perilaku masyarakat dengan lembaga, bukan sekedar membahas lembaga atau budaya secara terpisah. Tantangan bagi umat Islam adalah mengisi sistem politik dan Pancasila dengan nilai-nilai Islam secara kultural, bukan hanya simbolik. Poin selanjutnya ada Weltanschauung Islam. Weltanschauung Islam atau pandangan dasar hidup Islam terdiri dari 3 nilai utama: keadilan, persamaan, dan demokrasi, syura. Nilai ini harus dioperasionalkan dalam kehidupan sosial melalui prinsip kemaslahatan rakyat. Namun belum ada kesepakatan mayoritas umat Islam tentang bentuk Weltanschauung ini, yang menyebabkan prioritas umat sering keliru dan terjebak pada isu-isu simbolik serta identitas semu. Proses Islamisasi yang terjadi selama ini lebih bersifat Arabisasi budaya ketimbang substantif, seperti perubahan istilah lokal ke istilah Arab tanpa perubahan nilai yang signifikan. Hal ini terjadi karena umat Islam masih mengalami krisis identitas, sehingga perhatian lebih banyak tertuju pada hal-hal periferal daripada prinsip dasar keislaman. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan rekonstruksi hukum Islam secara parsial dan ad hoc, sesuai kebutuhan masyarakat modern yang tengah berubah, dengan tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan. Fikih dipandang sebagai alat yang paling efektif dalam mengatur kultur umat Islam dan menjadi kunci kemajuan atau kemundurannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung.
Islam, keadilan, persamaan, dan demokrasi harus diterjemahkan dalam sikap hidup yang mengutamakan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, sehingga terbentuk rangkap operasional yang selaras dengan kondisi Indonesia. Dalam soal keadilan misalnya, Islam mengenal apa yang dinamakan al-kulliyat, al-khams, atau 5 jaminan dasar. Jaminan atas keselamatan fisik atau pribadi, jaminan atas keselamatan keyakinan agama, jaminan atas kesucian keluarga, jaminan atas keselamatan hak milik, dan jaminan atas keselamatan profesi. Seorang muslim yang baik dengan sendirinya adalah anti kapitalisme. Karena salah satu kewajiban yang harus ditunaikan yaitu zakat pada hakikatnya memang bersifat anti kapitalistik. Prinsip zakat adalah bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat sebagian yang bukan milik sendiri. Terlepas dan soal besar dan kecilnya, tapi zakat mengisyaratkan prinsip membersihkan harta dan anti penumpukan harta, serta kebebasan individu yang berlebihan bahwa ia bisa dikembangkan menjadi sistem alternatif adalah soal lain. Dengan melihat kenyataan bahwa Islam tidak sistemik, maka agaknya kemungkinan itu tak ada, sebab Islam hanya mengandung wawasan-wawasan yang bisa diterapkan pada sistem apapun, kecuali sistem takut tiranik, yaitu sistem yang bertentangan dengan unsur utama Weltanschauung Islam sendiri, yaitu persamaan, keadilan, dan demokrasi. Ini ada jembatan baru, salah satu persoalan yang sangat perlu pemecahan adalah keterpisahan antara dua komponen dalam sistem keyakinan Islam, yaitu keyakinan akan keimanan yang sangat pribadi sebagaimana yang tercantum dalam rukun iman dan dimensi sosialnya sebagaimana tercantum dalam rukun Islam. Pada dimensi individu, ukuran keimanan bersifat sangat pribadi dan merupakan urusan seseorang dengan Allah sendiri, hablun minallah. Sedang pada dimensi sosialnya syahadat yang bersifat pribadi ternyata berurusan sosial. Arena ucapannya harus dilakukan di dua orang yang seperti dalam persaksian kawin, apalagi tentang rukun Islam yang lain, sholat apalagi berjamaah, cegah, benci dan kufar yang bersifat berorientasi menjaga ketertiban masyarakat. Sementara zakat adalah jelas sebagai ibadah sosial. Puasa adalah keprihatinan sosial dan ibadah haji adalah saat terkumpulnya kaum muslimin dari segala penjuru dengan berbaju ihram yang sama tanpa memandang pangkat dan kedudukan. Di sini ada corak keberagaman umat Islam di Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, dan budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keinginan bangsa. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Keberagaman gender di Indonesia, masyarakat Indonesia terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah laki-laki sebanyak 119.000 lebih dan perempuan sebanyak 181 lebih. Jumlah penduduk ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga diprediksi Indonesia akan bertambah pesat pada tahun ke tahun. Kami kira sudah cukup presentasi kami malam ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.